Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat Surya Subrata sebagai moderator dan teman saya Maria Marlina sebagai pembaca, Nadia Wahyu Putri sebagai pembaca, dan Ahmad Afrija sebagai pembaca. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan perikanan WPP 715. Jadi latar belakang yaitu ada konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat kaya, khususnya dalam sektor perikanan, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dan konservasi ekosistem. Terus ada masalah yang dihadapi yaitu overfishing atau penangkapan ikan berlebihan, kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang berlebihan dengan bahan kimia atau alat yang merusak, ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Ada definisi WPP 715. Definisi ini yaitu pengelolaan perikanan di Laut Indonesia yang mencakup daerah perairan yang memiliki potensi sumber daya ikan yang besar. WPP 715 mencakup wilayah perairan Laut Maluku dan sebagian Laut Sulawesi. Tujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan, wilayah perairan ini meningkatkan keberlanjutan dan pemanfaatan ikan secara bijaksana, memfasilitasi kolaborasi antara pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan perikanan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Wahyu Putri. Cakupan WPP 715, WPP 715 mencakup perairan yang memiliki kekayaan sumber daya ikan yang beragam, termasuk spesies ikan yang bernilai tinggi dan terancam punah. Karakteristik WPP 715, ekosistem laut yang kaya memiliki terumbu karang, hutan mangrove, dan ekosistem pesisir yang mendukung kehidupan berbagai spesies ikan. Potensi perikanan tinggi menjadi sumber utama perikanan tangkap di Indonesia. Pendidikan dan kesadaran masyarakat melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, kampanye edukasi mengenai pentingnya konservasi laut, dan praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Nadia Wahyu Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria Marlina. Konservasi ikan di WPP 715. Yang pertama ada perlindungan spesies terancam, yaitu fokus pada spesies ikan yang terancam punah seperti ikan Napoleon warases dan beberapa jenis hiu. Yang kedua yaitu ada restorasi ekosistem laut, uh, yaitu program pemulihan terumbu karang dan hutan mangrove untuk menjaga keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan ikan. Yang ketiga ada pembangunan kawasan konservasi laut, yaitu mendirikan kawasan perlindungan laut atau bisa disebut dengan Marine Protect Areas untuk menjaga keberagaman hayati dan mencegah kerusakan habitat. Lalu ada tantangan dalam pengelolaan WPP 715. Yang pertama, overfishing dan praktik ilegal, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Yang kedua, ada kurangnya infrastruktur pengelolaan, yaitu keterbatasan fasilitas untuk pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yang luas. Lalu ada perubahan iklim, yaitu dampak perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan pada pola migrasi ikan. Baik, selanjutnya akan Uh, dibacakan oleh Marlia Marlina lagi. Selanjutnya ada manfaat pengelolaan WPP 715. Yang pertama ada keberlanjutan sumber daya ikan, yaitu memastikan sumber daya ikan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Yang kedua, peningkatan ekosistem masyarakat, yaitu dengan pengelolaan yang baik, industri perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Lalu yang ketiga ada pelestarian ekosistem laut yang mendukung kehidupan ikan dan biodiversitas lainnya.
Baik, terima kasih Maria Marlina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afrija Haryadi. Strategi pengelolaan dan konservasi. Satu, penguatan kebijakan dan regulasi. Meningkatkan penegakan hukum terkait regulasi penangkapan ikan dan pelarangan penggunaan alat penangkapan yang merusak. Dua, pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi GPS satelit untuk memantau pergerakan kapal penangkap ikan dan aktivitas di laut. Tiga, kolaborasi multi pihak. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam pengolahan sumber daya ikan. Kesimpulan, WPP 715 memiliki peran penting dalam pengelolaan perikanan Indonesia dengan tujuan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya ikan, konservasi ekosistem laut, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Baik, sekian penjelasan tentang WPP 1715 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.